Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi Bapak Ibu. Ya, masih berjumpa dengan saya, Coach Rian Aprianto. Ya, di video kali ini saya akan sharing pada Bapak Ibu semua bagaimana nih ya, bagaimana cara melepaskan mental block dengan teknik object imagery. Wah, ya. Kang Rian, apa tuh object imagery? Nah, ini istilah yang baru nih, Kang, katanya ya. Oke, baik. Jadi object imagery itu adalah sebuah teknik terapi, Bapak Ibu. Teknik terapi untuk apa? Untuk melepaskan mental block dengan cara kita, nah ini ya, teknik melepaskan mental block dengan cara kita membayangkan perasaan negatif tersebut. Mungkin rasa malu, rasa takut, rasa grogi, deg-degan gitu ya, nervous, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian si perasaan negatif itu kita ubah Bapak Ibu menjadi sebuah benda pada. Oke? Nah, misalnya batu ya atau hewan seperti burung atau hal lainnya. Kemudian si benda itu kita lepaskan atau kita buang ya. Nah, gimana sih Kang Rian metodenya? Gimana sih langkah per langkahnya ya? Jadi sangat sederhana sekali caranya ya untuk melakukan teknik object imagery ini. Oke, langkahnya untuk melepaskan mental block dengan trik atau terapi object imagery ada beberapa langkah, Bapak Ibu. Nah, oke, saya hapus dulu di sini. Oke, nah, apa sih langkahnya? Oke, kita tulis dulu langkah. Oke, lakukan object imagery. Oke. Nah, langkahnya adalah yang pertama adalah kita bayangkan. Oke. Bayangkan atau rasakan nih. Nah, suasana saat mental block itu terasa. Oke. Misalnya ya, Bapak Ibu nih, mental block apa yang dirasakan? Saya sering gugup saat berbicara di depan atasan saya kalau saya presentasi misalnya ya. Nah, berarti kita tinggal pejamkan mata, kemudian bayangkan peristiwa saat kita presentasi di hadapan atasan-atasan. Nah, jadi biar apa tujuannya? Biar terasa mental blocknya ya. Kemudian setelah terasa nih ya. Nah, setelah terasa, oke, mental block. Nah, setelah terasa ngapain Kang Rian? Setelah terasa yaitu perbesar, oke, atau perjelas dengan cara apa? Hitung 1 sampai 3. Nah, jadi hitung 1 sampai 3 atau boleh juga ya hitung 1 sampai 5. Nah, tujuannya kenapa harus diperbesar, diperjelas? Biar mencapai level maksimal si mental blocknya. Jadi ketika nanti kita lepaskan mental block di level maksimal, di level yang paling besar gitu, biasanya nanti mental block lain pun yang di level paling bawah itu ikut hilang juga, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, ngapain Kang Rian? Yang ketiga adalah ubah. Nah, ini yang paling penting ya. Ubah. Oke, ubah apanya? Ubah mental blocknya tentunya ya. Oke, ubah si mental block tersebut jadi apa? Jadi benda padat. Contoh aja, misalkan jadi batu, boleh ya. Oke, atau misalkan jadi burung, boleh ya. Oke, jadi tongkat, boleh ya. Nah, intinya jadi sebuah benda. Jadi uang boleh nggak Kang Rian? Jangan deh kalau uang ya. Nanti orang sayang untuk membuang uang ya. Oke, tapi yang paling sering ini adalah jadi batu atau jadi burung. Nah, ya. Oke, kemudian nanti kita akan praktekkan tuh, kita akan peragakan. Kemudian yang keempat adalah berdamai. Oke, berdamai dengan siapa? Dengan perasaan itu. Oke, perasaan apa yang dimaksud ya? Tentang perasaan mental block ya. Nah, gimana cara berdamainya? Yang pertama nih, caranya adalah
3 poin sebetulnya. Yang pertama adalah ucapkan terima kasih karena Mentablock itu sudah hadir menemani kita. Karena Mentablock itu hadir, itu memiliki tujuan positif Bapak Ibu untuk kita. Emang apa pengertian tujuan positifnya? Contoh misalkan, dulu kita pernah disurakin karena tampil bicara depan umum salah baca misalkan ya. Nah, maka si Mentablock itu punya apa ya istilahnya, punya tujuan nih, punya tujuan untuk apa? Hadirnya Mentablock itu setiap kali kita di masa depan bicara lagi, tiba-tiba dengan rasa takut atau rasa khawatir, rasa cemas dan sebagainya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghindarkan kita Bapak Ibu dari peristiwa yang mirip ya terjadi di masa lalu. Jadi si Mentablock ini takut diri kita tuh disurakin lagi, dipermalukan lagi seperti halnya masa lalu. Makanya dibuatlah cemas, dibuatlah takut, dibuatlah nervous gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar kita nggak tampil di depan ya. Itu sebetulnya tujuan positifnya ya. Cuma kan nggak bisa terus-terusan seperti itu. Betul Bapak Ibu? Nah, makanya kita akan lepaskan Mentablock-nya. Nah, pertama ya kita berdamai dulu ya dengan cara ucapin terima kasih karena dia punya tujuan positif. Kemudian selanjutnya ya lepaskan. Oke, ini keywordnya lepaskan ya. Nah, lepaskan si Mentablock itu. Oke, nanti saya kasih tahu skripnya. Kemudian berikutnya adalah izin untuk merasakan perasaan positif ya. Oke, izin kepada si Mentablock ini hati kita untuk merasakan perasaan positif atau mengganti perasaan negatif itu jadi positif ya. Kemudian yang kelima adalah buang. Nah, buang apanya? Tadi misalkan batu ya, kemudian juga buang apanya? Kalau tadi burung ya, dilepaskan dan lain-lain ya. Jadi saat kita asosiasinya membuang batu itu sama halnya kita membuang emosi negatif tadi, Mentablock tadi, malukah, nervouskah, takut dan lain sebagainya. Nah, kemudian di poin yang keempat nih Bapak Ibu, di poin yang keempat, oke. Nah, jadi saat kita mengucapkan terima kasih, melepaskan izin untuk merasakan perasaan positif ya. Nah, sambil dielus-elus, elus-elus. Oke, sambil dielus-elus Bapak Ibu, si batunya atau si burungnya. Oke. Nah, kita akan coba praktekkan dulu Bapak Ibu ya. 5 langkah berikut ini. Oke. Saya contohkan pada diri saya. Oke. Nah, contohnya adalah saya nanti pejamin mata, kemudian saya membayangkan Mentablock apa atau peristiwa yang mana yang membuat Mentablock besar itu muncul. Misalkan saat saya lagi bicara di depan pejabat misalnya gitu ya. Yaudah saya tinggal pejamin mata, bagi para pejabat di sana ada Pak Presiden, Pak Gubernur ya, kemudian Bupati dan sebagainya misalnya. Oke. Nah, setelah terbayang apa? Rasakan si Mentablock-nya. Misalkan Mentablock apa yang terasa? Merasa nggak pede, maka si perasaan nggak pede ini kita eksplor dulu, perjelas dulu, hitung 1 sampai 3 atau hitung 1 sampai 5. Oke, 1 dalam hati saya ucapkan, semakin naik hitungannya semakin jelas Mentablock-nya. 1, 2, 3. Setelah jelas Mentablock-nya, setelah besar Mentablock-nya, saya ubah Bapak Ibu. Ubah dengan apa? Jadi batu misalkan. Oke. Nah, kemudian si Mentablock itu saya bayangkan berubah jadi batu di tangan kiri saya. Oke, kemudian si perasaan negatif itu sudah berubah menjadi batu. Nah, ini gunakan imajinasi Bapak Ibu ya. Setelah berubah, oke, kita akan berdamai ya dengan si perasaan itu. Jadi Mentablock saya, rasa nggak pede saya udah berubah jadi batu. Kemudian saya elus-elus Bapak Ibu, saya elus-elus sambil memejamkan mata. Kemudian saya ucapkan di dalam hati. Nah, ucapinnya nanti di dalam hati ya. Apa yang harus diucapkan? Terima kasih, minta lepas, kemudian minta izin untuk berganti menjadi perasaan positif. Skripnya gimana? Seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih ya. Wahai rasa nggak pede, kamu sudah hadir menemaniku. Mulai sekarang, kamu boleh lepas. Nah, ini poin kedua ya. Mulai sekarang, kamu boleh lepas. Semuanya baik-baik saja. Izinkan aku untuk merasakan perasaan positif ya. Merasakan tenang, merasakan pede saat tampil jadi
Di poin ketiga ya. Jadi skripnya boleh bebas ya, mau kata-katanya seperti apa, tapi intinya ada 3 poin tadi. Cepat terima kasih, kemudian lepas, kemudian yaitu minta izin untuk merasakan perasaan positif. Nah, setelah itu selesai, di hitungan ketiga kita buang. Kalau batu, bayangkan aja kita mau buang ke sungai. Bayangin aja di hadapan kita ada sungai yang sangat deras, kita akan buang. 1, 2, 3. Selamat tinggal batu. Nah, boleh juga diucapin ya, selamat tinggal. Nah, seperti itu. Atau kalau burung misalkan. Nah, oke, di hitungan ketiga lepaskan aja, terbangkan ke udara. 1, 2, 3. Selamat tinggal, wahai perasaan tidak pede. Nah, izinkan aja burung atau batu itu lepas, pergi dari kehidupan kita sambil membawa perasaan negatif kita. Nah, setelah itu selesai, apa yang harus dilakukan? Cek masih ada atau tidak perasaan mental blocknya. Kalau misalkan masih ada dikit lagi nih, sekarang udah berkurang lebih baik. Nah, lakukan lagi langkah yang sama. Bayangin lagi si perasaan negatifnya, kemudian ubah menjadi perasaan menjadi benda ya. Nah, kemudian setelah itu ucapin berdamai lagi, makasih lagi, kemudian sampai dilepaskan lagi seperti itu. Setelah selesai, kita tarik nafas, buang nafas, dan kita hitung dalam hati 1-3 misalkan, kemudian kita buka mata. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya langkahnya. Oke, baik. Sekarang saya akan pandu Anda untuk melakukan teknik objek imagery. Silakan, boleh Bapak Ibu sekarang duduk dulu yang nyaman. Silakan Anda boleh duduk yang tenang. Nah, kemudian boleh bersandar ke kursi Bapak Ibu ya. Oke, sudah? Bagus. Sekarang silakan Anda boleh pejamkan mata Anda sebentar. Oke. Kemudian kedua tangan simpan di atas paha Anda. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Buang perlahan dari mulut. Sekarang di hitungan ketiga, silahkan Anda boleh bayangkan, rasakan suasana saat Anda tampil, merasakan mental block itu menghalangi Anda, merasakan mental block itu sangat besar. 1, 2, 3. Silahkan Bapak Ibu. Bagus. Oke, beri warna yang jelas, beri rasa yang jelas. Bagus. Sekarang, saat Anda sudah membayangkan suasananya, perasaan negatifnya silakan rasakan Bapak Ibu. Mental blocknya mungkin malu kah, nervous kah, gugup kah. Kemudian silahkan perjelas. Saya hitung 1-5. Semakin naik hitungannya, perjelas perasaan negatifnya. 1 lebih besar lagi, 2 lebih besar lagi, 3 lebih besar lagi, 4, 5 lebih jelas lagi. Oke, sekarang di hitungan ketiga, silahkan ubah perasaan negatif yang Anda rasakan. Oke, bayangkan saja kita ubah dengan burung dulu ya. Oke, di hitungan ketiga silahkan ubah menjadi burung. Pegang oleh kedua tangan Anda burung itu. 1, 2, 3. Mental berubah menjadi burung. Burung merpati berwarna putih. Silahkan pegang Bapak Ibu oleh tangan Anda. Bagus. Nah, kemudian setelah dipegang, Anda elus-elus burungnya Bapak Ibu. Kemudian ucapkan dalam hati 3 poin tadi. Makasih ya, wahai perasaan mental block. Kamu sudah hadir dalam hidupku. Yang poin kedua, mulai sekarang kau boleh lepas dari hidup. Karena aku baik-baik saja. Aku aman-aman saja. Poin ketiga, dari sekarang izinkan aku ya untuk merasakan perasaan positif setiap kali aku bicara di depan ini. Kemudian di hitungan ketiga, silahkan ucapkan selamat tinggal dan lepaskan, terbangkan burung perasaan negatif itu. 1, 2, 3, lepaskan Bapak Ibu, terbangkan. Bagus. Nah, kemudian sekarang Anda cek perasaannya. Jikalau Anda sudah merasakan perasaan negatifnya hilang 100% atau nggak kerasa lagi, Anda boleh hitung 1-3 untuk buka mata dan terbang.
Kalau Anda masih ada sisa perasaan negatifnya, ulang lagi Bapak Ibu. Rasakan kembali perasaan negatifnya. Oke. Kalau yang kedua nggak usah diperbesar ya, langsung diubah aja. Oke, sekarang perasaan sisa negatif itu atau mental block itu ubah menjadi batu Bapak Ibu. Pegang di tangan kiri Anda. Bagus. Pegang di tangan kiri Anda elus-elus lagi, bilang, makasih ya, kamu sudah hadir. Mulai sekarang, kau boleh lepas loh. Aku baik-baik aja. Izinkan aku untuk merasakan perasaan positif. Selamat tinggal, wahai mental block. Terima kasih ya. Hitungan ketiga, silahkan lemparkan ke sungai Bapak Ibu. 1, 2, 3, ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal mental block. Bagus. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam, buang hembuskan, tarik nafas lebih dalam lagi, buang hembuskan, buka mata Anda, dan hitungan ketiga, bangun dalam kondisi segar, berjalan lebih fresh lagi. 1, 2, 3. Buka mata Anda Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Itu caranya ya, metodenya simpel, sederhana. Nah, silahkan tinggal Bapak Ibu praktekkan berulang biar apa semakin lihai menggunakan tekniknya. Oke, baik. Semoga bermanfaat. Saya Rian Aprian.